Halo sahabat mulia hati, salam sehat bagi kita semua. Bersama saya dengan Denil bagian Humas RSU Mulia Hati Wonogiri. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Ernest Joy, spesialis THT, yang akan membahas di podcast kali ini dengan tema tonsil. Untuk sebelumnya, yuk untuk follow akun Instagram RSU Mulia Hati di @rsu_muliahati dan dukung terus di channel YouTube kami untuk subscribe dan juga bunyikan lonceng. Dan ini tidak berbayar ya sahabat mulia hati, agar kami terus bisa memberikan edukasi tentang kesehatan dan layanan-layanan yang ada di RSU Mulia Hati. Kali ini bersama Dr. Ernest, spesialis THT yang praktek di setiap hari Senin sampai Sabtu. Langsung aja ya dok, ini untuk pertama kali kan akan membahas tentang tonsil. Sebelum kita membahas keterkaitan dengan tonsil, itu sebenarnya apa sih dok, biar masyarakat lebih tahu tonsil itu apa? Untuk di bahasa masyarakat lebih tahu. Oke. Halo sahabat mulia hati, saya Dr. Ernest Yosyuana SPTHT BKL. Kebetulan ini sama Mbak Denil kita podcast tentang tonsil. Tonsil atau kalau orang awam menyebutnya adalah amandel. Itu sering kita temukan di masyarakat. Jadi kalau pada THT itu adalah penyakit yang paling sering kita temukan karena memang itu sangat mempengaruhi hubungannya dengan pola makan seperti itu, dan itu rata-rata ditemukan pada anak-anak kebanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan radang amandel itu pada orang dewasa. Apa itu amandel atau tonsil? Tonsil itu sebenarnya adalah pertahanan tubuh pertama anak setelah dia lahir. Sebenarnya tonsil itu nggak cuma satu, jadi sebenarnya dia ada 3 pasang yang dengan nama penyebutannya ada Waldeck ring. Ring itu kan seperti lingkaran. Jadi sebenarnya amandel itu ada 3 pasang. Yang pertama adalah yang mungkin kita lihat yang di tenggorok. Orang pada lihatnya amandel itu sepasang itu yang kelihatan. Yang kedua ada di pangkal lidah juga sepasang. Yang ketiga adalah di belakang hidung. Makanya kenapa sering itu saya dikeluhin oleh pasien, terutama pasien anak-anak, dok, kenapa ya anak saya itu sering tidur ngorok? Ya, salah satu penyebabnya adalah peradangan yang lama karena amandelnya. Mungkin amandelnya membesar yang di yang di mulut sama yang di belakang hidung. Mungkin penyebabnya apa ya dok? Kok pada anak-anak usia yang terakhir saya ada tindakan itu anak usia 3,5 tahun, 4 tahun. Apa enggak ini dok? Kok umur-umur sekian sudah harus dilakukan tindakan? Karena itu adalah pertahanan tubuh anak pertama setelah dia lahir sampai mungkin usia 10 tahun. Jadi fungsi amandel itu adalah sebagai pertahanan tubuh pertama. Jadi nanti umur 10 tahun ke atas sudah mulai surut fungsinya. Kenapa pada anak kecil kok sering membesar? Itu biasanya kebanyakan rata-rata karena anak itu ada faktor anak alergi. Entah itu sudah diketahui sejak awal atau tidak. Jadi kenapa kok anak alergi lebih rentan? Karena dia udah sering. Anak alergi itu kan kasarannya agak gampang sakit. Jadi pertahanan tubuhnya kan sering kepake. Nah, makanya dia akhirnya membesar pada usia-usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Apalagi kalau sekarang ya, sahabat mulia hati, itu kan makanan. Nah, jajanan itu yang benar-benar berpengaruh karena makanan-makanan sekarang itu kan cenderung lebih banyak pengawetnya, lebih banyak perasanya, tambahan-tambahan seperti itu. Jadi itu akan merangsang seperti anak alergi itu kan akan gampang batuk, gampang pilek. Nah, itu kan pertahanan tubuhnya kepakai terus. Makanya kenapa anak-anak sekarang cenderungnya pada saat usia masih kecil, usia 4 tahun, balita itu aja udah pada besar amandelnya gitu Mbak. Oh gitu ya. Nah ini nih dok, berarti makanan atau minuman apa aja nih yang membuat amandel itu semakin meradang membesar? Kalau makanan
makanan ya kalau kita nyebutnya umum itu ibu-ibunya pasti udah pada tahu bahwa seperti ciki. Nah, ciki itu kan makanan-makanan salty, jadi yang gurih, yang cenderung banyak ada penyedap ya, penyedap rasa. Terus mungkin yang ada komponennya seperti anak-anak sekarang itu suka sekali makanan yang seperti ditambahin bon cabe, mungkin saus-saus yang karena memang sekarang bermacam-macam Mbak Denil. Terus minuman itu minuman yang mungkin seperti apa itu yang berwarna, yang ada pewarnanya. Ya itu kadang sebagai orang tua kan karena lingkungan seperti itu kan nggak bisa nyegah ya. Nah makanya sebenarnya harusnya kalau memang seperti itu orang tua yang harus selektif. Nggak usah anak kecil aja. Kadang saya itu didatangi pasien juga udah usia dewasa ini. Usia dewasa, dok saya itu nggak pernah radang amandel, kok ini akhir-akhir ini sampai keluar nanahnya, sampai keluar ininya, sakit sekali dok. Tuh loh, kok bisa Mbak? Aduh, saya kadang kan saya juga bercanda. Pasti tiap hari amannya seblak, ya kan? Jadi seperti kayak gitu itu. Jadi kan makanan memang sangat berpengaruh. Karena apa? Amandel kan rata-rata di yang di rongga mulut itu, karena itu dilewati terus. Mungkin pas jajanannya ada bakterinya nyempil di amandelnya seperti itu. Bahkan yang bisa parah kan sampai ada, kalau kita menyebutnya abses peritonsiler. Jadi di sekitar amandelnya udah ada kumpulan nanahnya banyak. Itu Mbak Denil ya. Gitu. Jadi yang penting adalah kita harus benar-benar pilih-pilih makanan, dan sebagai orang tua juga harus selektif. Gimana caranya dari kecil anak itu dibuat suka sayur, suka buah, karena sekarang saya lihat itu rata-rata pada nggak mau, nggak suka. Iya. Nah, gini dok, kalau misalkan tonsil itu dibiarkan, apa nggak akan menjelat ke penyakit lain? Apa perlu ada tindakan operasi juga? Ya itu. Amandel itu kalau dibiarkan, memang mungkin kualitas hidupnya akan, kalau udah sering meradang ya Mbak, kualitas hidupnya anak itu akan berkurang, kurang maksimal gitu. Karena pada usia-usia balita itu kan usia-usia pertumbuhan, anak itu butuh malam itu tidur tenang. Kan pada saat pertumbuhan rata-rata malam hari dia butuh waktu untuk tidurnya tenang, tidak terganggu. Kalau pada anak yang sudah dengan amandel atau tonsilnya membesar, itu rata-rata kan anak tidurnya ngorok. Ngorok itu mengindikasikan bahwa ada sumbatan jalan nafasnya. Jadi anak itu cenderung rata-rata akan tidurnya, kalau orang Jawa bilang glebakan, polahan. Nah, polah aja kesana kemari. Sebenarnya itu bukan karena, kan kadang dimaklumin orang tuanya karena itu kan biasanya kalau habis capek dok, lari-larian dia itu pola. Tapi sebenarnya kalau memang amandelnya itu membesar, itu adalah salah satu cara anak mencari posisi di mana dia bernafasnya mudah. Karena pada anak yang amandelnya besar itu rata-rata kalau suruh tidur telentang pasti nggak bisa, ngorok. Makanya dia cenderungnya akan tidurnya miring atau tengkurap. Nah itu sudah mengindikasikan bahwa terjadi sumbatan saluran pernafasan pada saat dia tidur, dan itu adalah salah satu indikasi untuk dilakukan pengambilan tonsil kalau memang dia sudah seperti itu. Karena ada periode di mana dia nggak akan nafas, jadi pamnya dia itu tidur udah gini gitu, tahu-tahu dia berubah kayak gitu, berubah posisi, berarti dia ada fasenya dia nggak bernafas. Makanya saya sebagai dokter THT kadang perlu memberi pengertian lebih kepada orang tuanya bahwa seperti ini dampaknya. Memang yaitu namanya kekurangan oksigen, memang nggak langsung banyak, sedikit sampai terkumpul lama. Nah itu kan otomatis mengganggu tumbuh kembangnya. Belum lagi pada saat dia mau makan kesusahan. Karena apa? Karena di dalam sudah ada amandelnya besar, dia mau makan kayak ada yang mengganjal. Makanya kadang
anak-anak itu jadi pilih-pilih makanan. Karena apa? Mau makan nggak enak, nggak nyaman, ada yang ganjel di tenggoroknya. Makanya kadang makanya hanya sedikit. Dilalah dapat makanan banyak pasti dimuntahkan karena nyenggol-nyenggol amandelnya. Itu orangnya nih kalau pada anak-anak pasti kebanyakan akan tetap mengganggu pertumbuhan, tumbuh kembangnya karena itu fase golden period semuanya harus maksimal. Oh gitu. Tapi ini ada mitos sama fakta ya dok. Jadi amandel itu dibiarkan aja, tapi nanti kalau udah dewasa amandel itu hilang dengan sendirinya, dengan kita tidak memilih makanan atau minuman yang instan. Ya, sebenarnya tidak hilang. Jadi selagi amandel itu tidak pernah dilakukan tindakan pengambilan, itu tetap ada, walaupun dia akan mengecil dan memang grading. Jadi grade-nya amandel itu kan ada macam-macam. Pertama T1. T1 itu ya pada kita yang normal biasa tanpa sering peradangan itu dianggap T1. Tapi kalau sudah agak membesar T2 bahkan sampai kissing tonsil. Kita pernah lihat amandel yang kok di dekat uvula yang tengah-tengah itu kayak udah sampai saking besarnya kayak udah dekat gitu. Nah, itu dianggap kissing tonsil. Lah itu memang mungkin kalau jaga makanan, jaga minuman kayak gitu mungkin bisa, tapi kalau hilang tidak. Iya, karena tidak ada pengambilan, jadi tidak ada tindakan untuk pengambilan gitu. Memang pada dasarnya amandel itu dijaga itu pola makannya. Pola makannya, makanannya harus yang sehat. Tapi ya balik lagi sekarang Mbak Denil, makanannya bermacam-macam, jajanan bermacam-macam. Kadang kita udah ngerem, teman kita yang kan mau nggak mau akhirnya ikut arus ya. Iya benar. Berarti orang tuanya di rumah juga harus benar-benar Nah, memperhatikan kadang ya, Dok. juga anak-anak itu terbawa orang tuanya. Kadang saya itu bercanda sama keluarga pasien. Lah gimana anaknya disuruh nggak boleh minum es, nggak ini, tapi ayah bundanya kalau minum es di depan anaknya. Ya itu kan perlu apa ya, sebagai orang tua juga harus ngasih contoh juga, jadi harus disiplin juga, di mana melarang anak, orang tua juga harus konsekuen ya Mbak. Berarti alangkah lebih baiknya untuk melakukan pengecekan ya dok, misalkan sudah ada yang kayak tadi tidur ngorok Ya, atau betul. makannya sudah mulai sulit untuk menelan. Ya sebenarnya untuk sekedar cek itu, untuk evaluasi itu nggak apa-apa, karena kalau dilihat-lihat kok anak saya bubuknya ngorok terus ya dok, boleh kan, tidak mesti amandel itu juga langsung seketika diambil, jadi kan perlu ada edukasi, karena selama ini yang saya lakukan pada pasien-pasien saya yang anak-anak itu rata-rata biasanya enggak saya langsung lakukan tindakan, tergantung penyebabnya dulu. Kalau rata-rata anak itu karena alergi ya coba diobati alerginya dulu, terapi alergi dulu. Kan biasanya nanti amandelnya akan mengecil, mungkin mengecilnya nggak akan tetap sempurna karena dia udah terlanjur besar, itu paling ngecil hanya satu ukuran. Lah itu yang membuat nanti kalau mau tetap diambil usia-usia yang sudah agak bisa edukatif, jadi usia-usia SD seperti itu, gitu Mbak Dini. Kalau untuk orang dewasa ini kira-kira umur berapa dok? Kalau orang dewasa as soon as possible, secepatnya lebih baik. Karena apa? Kalau pada orang dewasa saya mengartikannya begini Mbak Dini. Kalau dia keseringan radang tenggorok, datang berobat ke dokter, entah itu ke dokter umum, ke dokter THT, karena sudah terjadi peradangan dan memang awalnya amandel itu penyebabnya rata-rata virus. Tapi kalau udah menetap lebih dari 3-5 hari kemungkinan sudah dicampur dengan ada bakterinya di situ. Nah itu pasti dokter akan memberi antibiotik. Ya, makanya sampai kapan? Takutnya kan malah resisten karena amandel pada orang dewasa itu sudah menjadi, kalau bahasanya dokter itu fokal infeksi, malah jadi sumber infeksinya sendiri. Karena amandel itu kalau digambar itu sudah ada kayak palung itu kan kayak celekuan itu. Karena itu bentuk dari kronisitas atau amandel yang sudah meradang lama. Nah, celukan itu
cekungan-cekungan itu akan terisi oleh sisa-sisa makanan, bakteri. Makanya pada saat makan yang mungkin jajan apa, bakterinya nyunsepnya di situ. Begitu imun kita turun karena faktor capek, karena apapun itu imun kita turun, cuaca yang nggak bagus, itu bakterinya akan tumbuh kembang, makanya meradang lagi. Kalau orang Jawa bilang pancingan. Kadang pasien saya tanya, sering radang mbak? Enggak dok, tapi sering pancingan. Iya dokter. Pancingan, jadi tenggorokannya sakit, kalau buat nelan agak nggak enak dok. Nah itu kan sudah indikator sering terjadi peradangan di daerah orofaring, daerah amandel-amandel yang itu mbak Deni. Oh gitu. Tapi untuk anak balita itu setiap ambilnya membesar pasti panas ya dok? Pasti, kan itu peradangan itu. Jadi terjadi inflamasi atau peradangan. Salah satu tanda radang kan pasti demam. Ya, makanya kita sering juga dapat konsulan dari dokter anak. Jadi kalau sering demam, nggak ada batuk pilek kayak gitu, itu biasanya sering dikonsulkan kita untuk evaluasi apakah ada bagian dari THT yang menjadi penyebab inflamasi atau demamnya anak itu. Jadi bisa dilihat, oh ternyata dari amandelnya. Mungkin kalau di THT kan dari amandel yang sering meradang, nanti bisa imbas ke telinga, anaknya juga kadang bisa radang di telinganya, karena itu memang daerah yang saling berhubungan. Ya, kita sering dapat konsulan dari dokter anak. Kadang dokter anak sudah terapi ini ternyata anaknya nggak begitu respon. Oh ya sudah, dikonsulkan ke THT karena ternyata begitu disenterin, dilihat dokterannya amandelnya membesar gitu. Betul. Dan kalau selama ini pasien-pasien saya ya mbak, itu kalau sudah diambil kan ada ketakutan nih. Kadang orang tua kan, dok lah itu nanti kalau diambil amandelnya terus kualitas hidup jadi apa nggak gampang prak-prak dok, soalnya itu kan pertahanan. Nggak perlu takut, karena apa, dari 3 pasang itu yang kita ambil hanya maksimal 2 pasang, jadi masih menyisakan 1 pasang. Makanya nanti umur 10 tahun kan mulai tergantikan kelenjar limfe, jadi kayak orang Jawa bilang pelanjer yang lainnya, yang di leher, yang di ketiak, di selangka itu. Jadi nggak perlu ragu kalau memang sudah ada indikasi. Jadi indikasi itu sudah ada penyebab yang memang harus amandel itu dilakukan tindakan, walaupun itu anak usia balita. Kan salah satu indikasi absolut. Jadi sesuatu hal yang menjadi penyebab amandel itu harus segera diambil, itu salah satunya osas. Jadi udah kekurangan oksigen terus itu ya. Jadi aman ya dok misal dilakukan tindakan operasi? Aman, ya. Karena kita kan melakukan sudah harus sesuai prosedur, standar operasional prosedur, indikasinya ini. Ya tetap ada faktor risikonya mbak, karena semua tindakan pasti ada risikonya. Tapi makanya kita sebagai dokter punya kewajiban untuk memberi pengertian, memberi keterangan yang sejelas-jelasnya kepada pasien dan keluarganya. Saya ini sakit apa, anak bapak ibu itu sakit apa, yang harus dilakukan apa saja. Umpamanya dilakukan dok diobati dulu gimana, kan rata-rata gitu. Diobati dulu, ya kita jelaskan bisa, tapi dengan konsekuensi ini, memang resikonya ini. Dilakukan tindakan bisa, tapi dengan konsekuensi ini. Yang penting kita sebagai dokter, saya pribadi, bagaimana pasien keluarga itu paham. Jadi begitu beliau itu memutuskan, ya dok saya obatin dulu, ya dok saya itu, mereka dianggap sudah paham. Ya. Jadi nggak ada di belakangnya, oh dokter nggak jelaskan. Insya Allah kalau saya selalu berusaha mengertikan ke pasien. Ya. Oke, baik dokter. Untuk yang terakhir nih, pesan untuk sahabat mulia hati di rumah apa dokter? Oh, sahabat mulia hati, kalau sering terjadi radang amandel, terutama yang untuk
dewasa ini sebaiknya memang diambil dan nggak perlu ragu, karena takutnya itu keseringan dikasih antibiotik malah jadi resisten. Kualitas hidupnya juga nggak kurang bagus, karena apalagi makanan sekarang banyak sekali mengandung micin yang mungkin sudah nggak bisa di apa ya, nggak bisa dihindari. Terus kalau untuk anak-anak, mungkin untuk orang tua, kalau menemukan anak itu tidur ngorok, bahkan kalau tidur ngorok dan gelebakan, itu sebaiknya tidak ada salahnya untuk mengevaluasi itu, datang ke dokter anak mungkin, atau mau langsung ke dokter THT. Karena bagaimanapun pertumbuh kembang anak itu harus maksimal di usia golden period. Jadi di usia balita itu dia harus maksimal. Takutnya amandel yang membesar malah membuat anak itu nggak bisa bertumbuh maksimal. Terima kasih dokter, penjelasannya panjang lebar, bermanfaat sekali. Amin. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk sahabat mulia hati di rumah, dan jangan lupa untuk banyak lebih edukasi dari orang tua juga. Jangan lupa konsultasikan kesehatan Anda bersama dokter spesialis kami, Dokter THT Ernest Joyce. Untuk sahabat mulia hati yang ada di rumah, untuk nomor pendaftaran online di Rumah Sakit Mulia Hati, pendaftaran pasien baru bisa melalui download mobil aplikasi JKN atau dengan WA atau telepon di nomor 082 223 300 800. Dilayani dari hari Senin sampai Sabtu kecuali hari Minggu dan tanggal merah. Untuk jamnya jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Untuk pembalasannya jika WA di hari Minggu atau tanggal merah, pembalasan tetap di hari berikutnya. Cukup sekian dari edukasi dari Dokter Joyce, semoga bermanfaat. Untuk dokter kami juga, Dokter Ernest Joyce ini dokternya super ramah dan dia terkenal gimana ya, kayak seumuran ya kita dok, ya, dokternya betul. Masih muda, masih cantik. Yang nanti untuk sahabat mulia hati di rumah, jangan lupa pemeriksaan dini sedini mungkin ke rumah sakit terdekat. Izin selaku saya Mbak Deni Nur Aini dan Bu Dr. Ernest Joyce mohon pamit, semoga dapat bermanfaat edukasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari netizen. Bagaimana cara untuk mencegah penyakit tonsilitis pada anak? Kalau pada anak, memang yang penting peran orang tua sangat besar, Mbak Deni. Jadi bagaimana mengedukasi anak, tapi ya memang agak susah. Makanya sebagai orang tuanya dulu yang harus disiplin. Makanya memang harus menghindari makanan-makanan yang seperti makanan yang terlalu banyak penyedapnya, yang pakai pewarna. Terus saya tuh seringnya bilang ke orang tua, kalaupun anak itu pingin seperti sekarang itu kan banyak kayak seperti nugget kayak gitu, boleh, nggak apa-apa, tapi digoreng di rumah. Jadi kan minyaknya udah jelas tuh, minyak sendiri. Jadi nggak mungkin minyak berulang kalau yang beli di luaran gitu. Atau minuman kalau bisa itu bukan minuman ya, bukannya mendiskreditkan produk tertentu ya, cuman baiknya yang berkualitas. Jadi pokoknya anak itu sekolah sebaiknya mending dibawain ini bekal. Jadi bekal pengennya dia apa. Jadi mungkin malah susu kotak itu kan malah bagus daripada minuman-minuman yang lain. Jadi kayak susu kotak atau air putih. Saya selalu mengertikan ke pasien saya. Jadi jajan yang dibawain hanya roti, biskuit, wafer gitu yang tertutup. Kalau bisa dibawain bekal makanan. Ya kadang anak-anak seperti makanya kadang sekolah itu sudah membatasi anak-anak sekolah yang sekolahnya seperti di SD tertentu, TK tertentu kan mereka sudah dapat catering dari sekolah. Nah, itu salah satu cara untuk membatasi anak biar nggak terpapar ini jajanan. Kalau bisa pun orang tua menyediakan jajan yang baik di rumah gitu. Jadi kayak biskuit sering aja, karena kadang itu mungkin anak itu jajan itu karena mungkin di rumah pengen ini nggak ada gitu. Sering disediakan di rumah saja. Jadi roti-roti itu boleh. Ya.
Pertanyaan kedua dok, tadi Ya. pertanyaan pertama. Apabila ada bercak putih pada amandel itu apakah berbahaya? Ya, harus kita pahami betul. Bercak putih itu memang early warning. Jadi seperti warning awal. Satu, bercak putih itu bisa sebagai tanda detritus. Detritus itu adalah sisa makanan yang saya bilang ada di cekungan itu. Itu mengindikasikan bahwa amandel itu sudah sering meradang, Pak. Kronis. Dua, bercak putih itu bisa sebagai tanda bahwa itu awal mula terjadi nanah, abses. Abses itu kayak kumpulan nanah di amandel. Itu biasanya akan kelihatan besar sekali. Dan ketiga yang paling penting adalah bisa bercak putih itu kalau sampai menyelimuti amandel keseluruhan, kita sudah curiga itu adalah awal penyakit difteria. Karena difteri itu rata-rata yang terjadi adalah di amandel. Jadi bercak putih kayak selubung putih itu kita sudah harus curiga itu. Makanya kadang kalau ketemu seperti itu pada anak-anak kita harus audit apa Mbak? Audit dari makanan. Audit riwayat vaksinnya. Karena ternyata di Wonogiri itu kemarin ada kasus seperti itu. Kan ya kita nggak bisa nyalahkan ya, kan ada orang berkeyakinan sendiri-sendiri bahwa nggak menganut vaksin, tapi ternyata tetap perlu itu vaksin DPT ya, difteri ya, itu karena ternyata ditemukan pada anak-anak. Tapi nggak cuman bercak putih selubung di tonsil, itu salah satu aja, kan tanda yang lain ada, mungkin lehernya yang besar, bullneck itu mengindikatorkan kelenjar limfonya ikut bekerja keras, makanya lehernya ada yang sampai membesar, itu memang salah satu tanda lain difteria itu. Yang penting makanya kalau sampai dilihat di center radang kok amandel udah ada putih-putihnya, as soon as possible segeralah ke dokter THT sebelum terjadi hal yang selanjutnya itu. Itu apa juga disertai demam, dokter? Kebanyakan disertai demam. Ya, demam itu pada amandel kan tidak harus demam yang tinggi. Jadi meriang-meriang. Nah, meriang-meriang itu kan kemungkinan suhunya hanya sekitar 378, 38 seperti itu. Karena kalau suhu sekian itu rata-rata kan bakteri. Kalau suhu yang sampai di atas 39 rata-rata kan penyebab awalnya virus. Karena kalau sudah ada putih-putihnya itu kan udah kronis nih. Jadi mungkin bakteri di situ udah banyak, kan medianya media baik itu dia untuk tumbuh. Kan lingkungannya agak lembab, terus ada sisa makanan yang sebagai tempat dia tumbuh. Nah, itu ya. Makanya kadang inisial tandanya apa? Pancingan. Nah, pancingan sama greges-greges ya. Iya. Jadi kan itu berarti udah sering tuh pancingan. Pancingan tuh kayak orang kecekat ya, kayak orang kecekat kayak dikasih apa ini? Benang di tenggoroknya itu loh rasanya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya ya dok, cara mencegah tonsilitis agar tidak kambuh kembali? Yaitu satu, jaga makanan ya. Kalau pada dewasa ya harusnya makan minum teratur, imun nggak turun. Jadi gimana caranya? Oh, kalau aku udah kerja udah agak capek, ya sudah. Bagaimana jaga imun? Jadi sering konsumsi vitamin kan nggak harus bentuk tablet, dari sayur, buah. Terus yang jelas harus jaga oral hygiene. Oral hygiene itu adalah kesehatan gigi dan mulutnya, karena mau nggak mau disitulah sarang bakterinya kan lewat makanan nih, apalagi yang suka jajan kan nggak tahu nih udah diintupin lalat nggak tahu, padahal lalat itu kan udah gini pasti bertelur loh. Berarti harus rajin sikat gigi ya dok? Betul, minimal berapa kali dok? Minimal sehari? Sebenarnya itu sesudah makan tuh rata-rata harusnya gosok gigi, tapi minimal pada saat mandi pagi sore dan sebelum tidur. Jadi kan kadang kita lupa sore udah mandi, udah gosok gigi, padahal makan malamnya setelah mandi. Kan masih ada sisa-sisa makanan di situ. Jadi sebenarnya gosok gigi itu yang pada saat mau tidur itu penting.
apalagi sama anak-anak. Anak-anak ini kan banyak ngedot nih, mungkin minum susu, makan ini sisa-sisa. Ya, makanya dibiasakan, didisiplinkan dari kecil itu gosok gigi sebelum tidur itu akan lebih baik lagi. Pertanyaan lagi nih dok, penyebab apakah badan lemas dan terasa sakit dan tidak nyaman pada tenggorokan? Penyebabnya, kalau penyebab mungkin secara global mungkin karena kondisinya imunnya baru turun, mungkin faktor stres. Pada radang tenggorokan itu kalau di tenggorok ya Mbak Denil, nggak hanya penyebabnya amandel, bisa karena asam lambungnya naik terus bikin radang di sekitar situ, bisa. Itu mungkin yang bikin rasanya capek, lemes, karena mungkin dia punya riwayat sakit mah yang kronis. Ya, orang dengan sakit mah kan imunnya agak nggak kurang bagus, karena apa, mau makan salah makan. Makanya sebenarnya intinya yang dijaga itu adalah pola makan dan pola hidup sehatnya. Jadi tetap harus makan teratur, sesibuk apapun, sarapan, makan siang, makan sore. Kalaupun takut gemuk, ya makan sorenya yang diinikan. Ya. Itu menular nggak sih dok? Kalau amandel setahu saya tidak menular. Jadi memang itu murni infeksi karena kemasukan bakteri, kemasukan virus seperti itu. Mungkin pola penyakitnya diturunkan. Jadi banyak tuh kan yang orang tua bilang, wah pantesan dok, saya dulu diambil amandel saya, anak saya kok juga gitu ya dok. Sebenarnya pola penyakit itu dari orang tua ke anak hampir mirip-mirip, Mbak. Ya, hampir mirip-mirip. Jadi ya sebagai warning aja, wah aku dulu kok amandel gini, berarti anakku kemungkinan juga seperti itu. Jadi harus lebih disiplin, edukasi ke anaknya. Intinya sekarang itu musuhnya jajanan. Iya dong. Karena penjualnya semakin banyak ya dok. Betul. Pilihannya luar biasa. Ini kalau nggak kuat imannya jajan terus pasti. Menggoda soalnya dok. Betul. Ini yang terakhir dok, saya batuk terus dok, dalam pangkal lidah ada bintik-bintik, apakah bahaya dan bagaimana pengobatannya? Kalau pangkal lidah bintik-bintik itu, ya kalau batuk terus itu kemungkinan karena ada kalau disebutnya lendir. Jadi di tenggorok itu kan selalu ada lendirnya. Itu bagian dari memang bagian dari imunitas kita. Jadi kayak untuk clearance itu kayak kayak bersin. Jadi untuk bersin, kok ada kotoran dibersihin. Nah itu ada, kalau dilihat secara mikroskop ini ada kayak rambut-rambutnya. Nah itu untuk clearance. Kok ada bintik-bintik di pangkal lidah, itu memang bagian dari amandel Mbak. Itu yang saya bilang tonsilla lingualis. Jadi di ujung lidah itu memang ada amandelnya sepasang, bentuknya bulat-bulat putih itu. Bukan putih sih, merah perintil-perintil kayak gitu. Kayak ini. Itu bahkan di lidah juga, bagian dari lidah pun ada. Cuman di pangkalnya lidah itu kadang kalau kita melet yang agak panjang itu kan kelihatan tuh. Nah itu memang amandel. Nah itu yang nggak pernah diambil. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Kecuali kalau putih-putih itu membanyak, itu kan apalagi sampai ke lidah dengan demam, kita udah curiga penyakit yang lain, mungkin seperti tipoid, tipes. Berarti dari diri kita sendiri juga harus membatasi makanan dan minuman juga. Betul, ya dok, ya, lebih memilah-milah lagi. Betul, pilih dan pilah. Oke dok. Betul, pilah Ya, dan pilih. terima kasih dokter, sangat bermanfaat sekali pastinya untuk sahabat di Mulia Hati di rumah. Oke.